Audio Jungle. Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Nita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangatkah puasanya? Iya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, rekan-rekan kita, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan Al-Qur'an dan orang yang membacanya. Yang pertama, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang penuh barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul adzim. Ini adalah sebuah kitab yang aku turunkan kepadamu dengan penuh barokah. Al-ayat. Quran surah Shad ayat 29. Karena keberkahan Al-Quran bisa jadi penenang hati kita. Al-Quran bisa jadi obat hati bagi kita. Semisal kita dalam keadaan suntuk, semisal kita merasa pekerjaan-pekerjaan yang banyak merasa tertunda, tak kunjung usai, mari kita tenangkan diri sejenak, kita ambil air wudhu, kita buka Al-Quran dan kita mulai tilawah. Insya Allah kalau itu dilakukan selama 30-60 menit, ketenangan hati akan kita dapatkan dan pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan dunia akan dipermudah, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran akan selalu diberikan keberuntungan. Itu sudah pasti. Mari kita luangkan waktu 1 hari membaca 1 juz. Kalau masih sulit, 1 hari setengah juz. Oh, minta diskon lagi. Ya udah, 1 hari 1 halaman. 1 minggu, 2 minggu, kita bisa istiqomah. Ternyata minggu ketiga kita sudah mulai merasa sibuk. Ya udah, 1 hari 1 ayat deh. Ternyata 1 hari 1 ayat pun kita masih merasa sibuk, merasa tidak mampu. Kalau sudah seperti itu, mari pancing diri kita dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau ternyata dengan mendengarkan saja kita merasa suntuk, merasa tidak betah dan merasa tidak nyaman, menangislah, tanyakan pada hati kita, ada apa dengan kita? Ada apa dengan diri kita? Dosa apa yang sudah kita lakukan sampai Allah pun tidak rela ketika kita dekat dengan Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Nah, yang ketiga, Al-Quran akan mengangkat derajat orang menjadi sebaik-baiknya manusia dengan belajar dan mengajarkannya. Masya Allah, tidak ada kata terlambat buat belajar Al-Quran. Jadi mungkin rekan-rekan kita yang dulu di tingkat SD, SLTP maupun SLTA masih belum memperdulikan dengan kualitas bacaan, mari kita perbaiki dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Insya Allah dengan kita mempelajari Al-Quran itu tidak akan mengganggu aktivitas kita yang lain. Ada kemungkinan aktivitas kita akan lebih dipermudah. Nah, yang keempat, Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi kita, pemberi syafaat. Yang kelima, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari setiap hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca Al-Quran, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Masya Allah. Namun alangkah baiknya ketika kita sudah membaca Al-Quran, ketika kita bertilawah, kita niatkan diri kita untuk mencari ridha Allah. Bukan
ketika kita selesai baca, kita ambil kalkulator, 15 menit baca, kita hitung 15 menit udah dapat berapa halaman, kemudian kita hitung berapa huruf yang kita baca. Kalau udah banyak, kita kalkulasi berapa pahala yang kita dapatkan hari ini. Kalau sudah banyak, besok dikurangi. Bukan seperti itu. Karena ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan kejahatan, udah pasti dosa yang kita dapatkan. Tapi apakah itu artinya ketika kita melakukan kebaikan, pahala udah pasti kita dapatkan? Apakah artinya kebaikan kita diterima di sisi Allah? Kan wallahu a'lam. Jadi kita niatkan tilawah, kita niatkan membaca Al-Quran untuk mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa sih yang enggak buat kita? Nah, yang keenam, orang yang gemar membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat. Masa sih nggak mau dikumpulkan bersama malaikat? Orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang masih terbata-bata dan berat dalam membacanya, baginya 2 pahala. Pahalanya terbata-bata, bukan pahala membaca Al-Quran dan pahala terbata-batanya. Masya Allah, tidak ada ruginya. Jangan katakan, Tuhan, maaf aku sedang sibuk, maaf kami sedang sibuk. Mari kita luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Karena ketika kita menunggu waktu luang, waktu kita lah yang akan terbuang sia-sia. Tidak ada ruginya dalam baca Al-Quran, baik yang sudah lancar maupun yang masih terbata-bata. Dan Al-Quran tidak mau diduakan. Al-Quran tidak mau untuk diselingkuhi. Semisal kita sudah mahir membaca 1 pekan, 2 pekan, karena kesibukan kita, karena urusan-urusan yang lain, kita tidak tilawah. Insya Allah di pekan ketiga akan ada penurunan kualitas dari segi bacaan kita. Jangan dicoba. Nah, dan itu terjadi sebaliknya. Ketika kita bacanya masih terbata-bata, kita masih berat, kita masih belajar, namun kita rutin, kita konsisten, kita istiqomah, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, insya Allah akan ada peningkatan kualitas bacaan kita, insya Allah. Nah, yang ketujuh, setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, masih yakin nih nggak mau baca Al-Quran, yakin nih malas buat tilawah. 7 keutamaan Al-Quran dan orang yang membacanya. Jadi yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci yang penuh barakah. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran akan selalu diberikan keberuntungan. Nah, yang ketiga, Al-Quran mengangkat derajat orang menjadi sebaik-baiknya manusia dengan belajar dan mengajarkannya. Kemudian yang keempat, Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Yang kelima, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Yang keenam, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat. Kemudian yang ketujuh, setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, bagaimana rekan-rekan kita? Sudahkah kita tilawah hari ini? Kalau belum, sambil menunggu buka puasa, kita ambil air wudu, kita lakukan, kita baca Al-Quran. Insya Allah keberkahan Al-Quran akan kita dapatkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3P.